kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel kami. Kali ini kami ingin membahas mengenai logika matematika, khususnya tentang pernyataan dan negasi. Jadi nanti ada beberapa pembahasan ya. Kita bahas yang awal dulu mengenai pernyataan dan negasi. Logika matematika ini memberikan kita landasan mengenai bagaimana cara kita mengambil kesimpulan yang sah. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita bahas dulu mengenai kalimat terbuka. Nah, jadi kalimat terbuka ini ada hubungannya dengan pernyataan ya, karena kalimat itu dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup atau biasa kita sebut dengan pernyataan. Kalimat terbuka itu apa sih? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai benar atau salahnya. Jadi di kalimat ini kita belum tahu kalimat itu benar atau kalimat itu salah. Contohnya, yang pertama misalkan ada kalimat gini, semoga Anda berhasil. Nah, kalimat ini itu kita belum tahu benar atau salahnya karena ini baru doa, belum tahu berhasil atau enggaknya. Jadi ini masuk dalam kalimat terbuka. Contoh berikutnya, misalkan ada X ditambah 2 sama dengan 12. Nah, ini disebut kalimat terbuka karena kita belum tahu kalimat ini benar atau salah. Misalkan X-nya adalah 10, berarti 10 ditambah 2 sama dengan 12, berarti kalimatnya benar. Tapi misalkan X-nya diganti 2, berarti 2 tambah 2 kan bukan 12, jadi kalimatnya salah. Nah, karena X-nya ini belum diketahui nilainya berapa, maka ini belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Jadi ini masuk kalimat terbuka. Contoh yang ketiga, misalkan ada kalimat gini, mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Nah, ini juga baru doa. Nah, ini belum tahu hujan atau endaknya, jadi kita belum bisa menentukan benar atau salahnya, sehingga termasuk kalimat terbuka. Dan contoh yang terakhir itu ada 3X kurang dari 9. Nah, ini juga termasuk kalimat terbuka karena kita belum tahu X-nya itu berapa. Kalau misalkan X-nya 1, ini kalimatnya jadi benar. Kalau X-nya misalkan 4, kan kalimatnya jadi salah karena 3 kali 4, 12. 12 itu bukan kurang dari 9, tapi lebih dari. Oke, bisa difahami ya. Berikutnya kita bahas mengenai pernyataan atau biasa disebut juga dengan kalimat tertutup. Nah, ini lawan dari tadi ya yang kita bahas. Kalau tadi belum diketahui benar atau salahnya, sedangkan pernyataan adalah kalimat yang sudah diketahui benar atau salahnya, yaitu kalimatnya bernilai benar saja atau salah saja. Tidak boleh keduanya. Jadi salah satu ya, benar atau salah. Sudah jelas benar atau salahnya. Pernyataan dilambangkan dengan huruf kecil, bisa P, bisa Q, bisa R, bisa S, atau bisa huruf yang lain, jadi hurufnya kecil. Contohnya seperti ini. Misalkan P itu kalimatnya Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini kan sudah jelas ya benar atau salahnya. Dan ini bernilai, iya bernilai benar. Jadi pernyataan P ini bernilai benar karena Indonesia memang merdekanya tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya, misalkan ada pernyataan Q, itu pernyataannya 3 lebih dari 5. Nah, 3 lebih dari 5 benar atau salah? Iya, salah. Meskipun Q-nya ini bernilai salah, tapi ini tetap merupakan pernyataan. Karena sudah jelas benar atau salahnya, yaitu nilainya salah. Kemudian contoh berikutnya misalkan ada R. Pernyataan R itu kalimatnya 2 adalah bilangan prima. Betul apa salah ya? Iya,
2 adalah bilangan prima itu bernilai benar. Jadi ini merupakan pernyataan, sudah jelas benarnya. Dan contoh yang terakhir, misalkan ada pernyataan S, itu kalimatnya Surabaya adalah ibu kota negara Republik Indonesia, ibu kota negara RI. Benar atau salah? Iya, salah. Salah, jadi meskipun bernilai salah, itu tetap merupakan pernyataan, karena sudah jelas bahwa kalimat itu salah. Bisa dipahami ya? Jadi intinya, pernyataan itu sudah tahu benar atau salahnya. Jadi mungkin ada yang beranggapan harus benar, enggak. Jadi pernyataan itu bisa bernilai benar atau bernilai salah, tapi tidak dua-duanya. Berikutnya kita bahas mengenai negasi atau ingkaran. Nah, ini negasi atau ingkaran itu lawannya ya. Jadi misalkan negasi dari pernyataan P, nah pernyataannya itu P, maka negasinya adalah bukan P. Jadi lawannya dilambangkan dengan negasi P, lambangnya tanda air seperti ini. Untuk tabel kebenarannya, misalkan pernyataannya ini simbolnya P bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Jika pernyataannya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Contohnya begini, misalkan ada pernyataan P, itu pernyataannya 2 adalah bilangan genap. Betul ya bahwa 2 adalah bilangan genap, jadi pernyataan ini bernilai benar, maka negasinya adalah negasi P-nya 2 bukan bilangan genap. Nah, 2 bukan bilangan genap ini kan bernilai salah, jadi negasinya salah. Contoh berikutnya, misalkan ada pernyataan Q. Pernyataannya 2 ditambah 3 sama dengan 8. Benar atau salah? Iya, salah. Karena 2 tambah 3 kan 5 ya. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Sehingga negasinya adalah negasi Q, yaitu 2 ditambah 3 tidak sama dengan 8. Nah, negasinya ini justru bernilai benar. Jadi kebalikannya lawannya. Bisa diterima ya, mudah sekali ini. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana caranya menentukan negasi dari suatu pernyataan yang agak rumit ya. Jadi kalau kita tambahkan tidak atau bukan, itu ada beberapa kalimat yang tidak cukup, jadi memerlukan teori yang lain. Jadi gini, misalkan ada pernyataan semua titik-titik, maka negasinya adalah ada atau berapa. Jadi boleh pakai ada, boleh pakai beberapa, titik-titik, tidak, titik-titik. Ini harusnya ada titik-titiknya. Contohnya gimana? Nanti kita kasih contohnya. Untuk yang kedua, misalkan pernyataannya ada atau beberapa titik-titik, maka negasinya adalah semua titik-titik, tidak titik-titik. Jadi negasinya semua itu ada, negasinya ada itu semua. Tapi ingat di belakangnya ini ada kata-kata tidak. Lanjut, untuk notasi matematika, negasi dari sama dengan itu tidak sama dengan negasi dari lebih dari. Lebih dari itu berarti kan negasinya kurang dari sama dengan. Jadi ini tidak ada sama dengannya, ini ada sama dengannya. Sedangkan negasi dari lebih dari sama dengan itu negasinya kurang dari. Ya, ini ada sama dengannya, ini tidak ada. Negasi dari kurang dari itu lebih dari sama dengan. Nah, ini tidak ada sama dengannya, di sini ada. Dan yang terakhir, negasi dari kurang dari sama dengan adalah lebih dari. Dari teori ini, coba kita berikan contohnya. Contoh yang pertama, misalkan ada pernyataan semua manusia akan mati. Nah, ini di teori yang pertama tadi, kalau semua berarti negasinya ada atau beberapa. Nah, di sini saya pakai ada, berarti ada manusia. Yang ini mati menjadi yang tidak mati. Belakangnya ada tidaknya.
Contoh yang kedua, misalkan ada pernyataan P. Nah, kalimatnya beberapa ikan bernafas menggunakan paru-paru. Nah, ini beberapa. Berarti negasi P adalah semua. Negasinya beberapa kan semua. Semua ikan tidak. Yang ini bernafas menjadi tidak bernafas menggunakan paru-paru. Contoh yang ketiga, misalkan ada pernyataan R. Pernyataannya 2 ditambah 9 sama dengan 11. Maka negasinya adalah 2 ditambah 9 tidak sama dengan 11. Contoh berikutnya, misalkan ada 8 lebih dari 3. Maka negasinya adalah lebih dari, berarti negasinya kurang dari sama dengan. Mudah sekali materi ini. Lanjut. Misalkan ada pernyataan 5 ditambah 9 lebih dari sama dengan 15 dikurangi 14. Berarti negasinya adalah 5 ditambah 9 kurang dari. Ini lebih dari sama dengan berarti negasinya kurang dari 15 dikurangi 14. Contoh yang keenam, misalkan ada pernyataan 24 dibagi 6. Itu kurang dari 28 dibagi 4. Berarti negasinya, negasi kurang dari adalah lebih dari sama dengan. Negasinya berarti 24 dibagi 6 lebih dari sama dengan 28 dibagi 4. Dan yang terakhir, misalkan ada pernyataan 3 dikali 2 kurang dari sama dengan 5 dikali 3. Negasinya adalah 3 dikali 2 itu lebih dari 5 dikali 3. Nah, ini sudah kita kasih contoh untuk masing-masing yang di tabel tadi. Saya harap bisa difahami dengan baik. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai pernyataan dan negasi. Semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.